Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kembali lagi bersama saya Feptika Resne dan tim Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan dalam acara Batarbangan, berita seputar Balangan. Pemirsa, sekarang kita sedang berada di kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau biasa kita sebut dengan BPBD. Nah, pemirsa, pada sore hari ini kita akan berbincang dengan Kepala Pelaksana BPBD, yaitu Bapak Alif Yuspa Alaf SIP, tentang bencana yang sedang melanda Indonesia pada umumnya dan juga Kalimantan Selatan pada khususnya. Nah, bencana apa itu? Kita sendiri sudah tahu bahwa COVID-19 sedang mewabah di Indonesia dan di Balangan pada saat ini. Dan BPBD merupakan salah satu dari gugus percepatan penanganan COVID-19 Kabupaten Balangan. Bagaimana Pak Alif, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Feptika, Pak? Feptika, ya. Ya, alhamdulillah kabar Bapak baik. Nah, sebelum kita lanjutkan bincang-bincang kita pada hari ini, mari kita saksikan jeda yang berikut ini. Pemirsa, masih bersama saya dan Pak Alif dalam acara bincang-bincang pada hari ini mengenai COVID-19. Akan ada beberapa pertanyaan yang ingin kami bincangkan pada hari ini. Dan pertanyaan pertama mungkin untuk Bapak, gini Pak, semenjak merebaknya wabah COVID-19 dan dikeluarkannya SK Bupati Balangan tentang perubahan gugus tugas percepatan penanggulangan COVID-19 di Kabupaten Balangan pada tanggal 23 Maret 2020 yang lalu, apa saja yang sudah dilakukan oleh BPBD sebagai bagian dari tim gugus tugas untuk mengantisipasi hal ini? Baiklah, terima kasih atas apa yang ditanyakan ini, bahwa kami kembali untuk menyatakan dulu bahwa sebelum status darurat yang kita lakukan dengan adanya merebaknya COVID-19 di Indonesia, kita untuk Kalimantan Selatan kemarin kita telah melakukan rapat koordinasi seluruh pimpinan, baik itu BPBD yang dipimpin langsung oleh Gubernur untuk melaksanakan siaga COVID-19 yaitu tanggal 19. Jadi siaganya itu, siaga darurat itu 3 bulan ke depan. Tapi setelah beberapa hari berjalan, sekitar 1 minggu, ternyata di Kalimantan Selatan kemarin ada positif 1 orang. Dan setelah ada positif itu kembali kita dilakukan rapat koordinasi melalui telekonferensi pada Bupati, Sekda, dan seluruh jajaran untuk meningkatkan status darurat. Jadi status darurat ditingkatkan menjadi status siaga darurat. Siaga darurat. Status darurat itu selama 14 hari ke depan, dan kita untuk Kabupaten Balangan itu berakhir tanggal 5 April nantinya, dan akan diperpanjang lagi menurut edaran Gubernur. Kita harus memperpanjang ke depan. Jadi kita untuk Kabupaten Balangan mulai tanggal 6 Senin depan itu akan memperpanjang lagi 14 hari ke depan, dari sampai tanggal 20 April nantinya. Kemudian seperti apa yang Mbak Feptika tanyakan tadi, bahwa apa-apa yang telah dilakukan untuk tim gugus tugas sejak kita siaga untuk tim gugus tugas khususnya di Kabupaten Balangan, kita mulai dengan pencegahan. Jadi pencegahan kita lakukan mulai dari persiapan antar anggota gugus tugas yang terkait, khususnya TNI, Polri, kemudian dari Dinas Sosial dan rekan-rekan terkait, melakukan skema-skema apa yang akan kita lakukan untuk
penanganan atau pencegahan di Kabupaten Balangan. Jadi yang kita lakukan pertama kemarin adalah melakukan penyemprotan disinfektan untuk daerah-daerah yang memang sering dikunjungi masyarakat ya. Seperti pelayanan. Jadi yang pelayanan dan daerah-daerah yang memang sering dikunjungi masyarakat. Kemudian kita melakukan sosialisasi melalui siaran keliling. Siaran keliling ke tiap kecamatan tiap hari kemarin kita lakukan, dan itu akan terus dilakukan setelah ini untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat bagaimana menghindari atau ikhtiar kita untuk terhindar dari serangan virus COVID-19 pada kita. Jadi nanti kemudian kami akan lakukan pemberitahuan mulai baliho-baliho dan kemudian pamflet nantinya akan dilakukan. Semua akan dilakukan. Kemudian untuk sekolah-sekolah juga karena statusnya sudah ditingkatkan menjadi darurat, sudah dilakukan diliburkan selama 14 hari dan ke depan akan dilakukan lagi selama 14 hari ke depan. Dilanjut berarti ya. Kemudian untuk pembatasan sosial atau social distancing atau pembatasan atau kegiatan-kegiatan yang sifatnya mengumpul orang banyak kita kurangi. Tapi dengan adanya maklumat dari Kapolri, pihak kepolisian bekerjasama dengan TNI, dengan Polri, memberikan kepada masyarakat bahwa selain jarak, tapi dilarang untuk melakukan berkumpul dalam melakukan kegiatan mengumpul orang banyak, karena itu dikhawatirkan ada salah seorang atau karier yang membawa virus COVID ini menjadikan karena orang yang dilihat sehat belum tentu dia sehat. Betul. Bukan tidak mungkin mereka sehat karena imunnya kuat. Akhirnya dia tidak kelihatan sakit, tapi sebenarnya dia membawa virus dan menyakitkan kepada orang lain. Itulah yang beberapa kegiatan yang kita lakukan. Penyemprotan terus akan kita lakukan. Kemudian skema-skema lain juga akan kita lakukan bersama-sama, baik itu sosial, ekonomi. Nanti kita akan melakukan bantuan-bantuan sosial kepada masyarakat seperti pembagian beras, sembako, baik itu akan dilakukan nanti setelah kita melakukan perhitungan berapa banyak. Kemudian penyiapan APD untuk kita mulai hari ini sudah kita siapkan APD untuk rumah sakit. Di rumah sakit kita siapkan APD, alat pelindungan diri, kemudian peralatan-peralatan yang menyangkut perawat atau dokter yang memang lini depan untuk penanganan COVID-19 ini, mereka yang kita utamakan untuk baik di Puskesmas dan rumah sakit kita siapkan untuk alat-alat itu. Ternyata banyak sekali apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah ini, terutama melalui BPBD gitu. Nah, sebelum kita lanjut perbincangan ini, kita saksikan dulu Pak jeda berikut ini. Pemirsa, kita masih berada di sini, masih berbincang-bincang dengan Pak Alif. Akan ada pertanyaan berikutnya setelah tadi panjang lebar dijelaskan oleh beliau bahwa penanganan COVID-19 ini begitu luar biasa. Nah, seperti itu. Jadi rencana-rencana atau planning ke depannya untuk pencegahan ya, lebih ke pencegahan karena kita belum dan jangan berdoa akan ada pasien, ya kan begitu. Jadi banyak upaya pencegahan dari pemerintah Kabupaten Balangan, terutama melalui BPBD. Nah, gini, jadi Pak Alif akan dari saya ada pertanyaan berikutnya. Mungkin ini agak-agak sebenarnya membuat apa yang sudah dilakukan oleh BPBD sebelumnya mungkin
akan istilahnya dikoreksi ulang begitu ya, karena ini mengenai cairan disinfektan yang sudah disemprotkan ke beberapa daerah. Nah, ternyata cairan disinfektan yang ramai digunakan itu kan demi menekan jumlah mikroorganisme di tengah pandemi virus corona ini. Penggunaan disinfektan itu jadi marak disemprotkan di jalan hingga pembuatan bilik atau chamber di beberapa daerah. Nah, tapi kontrasnya di sini. Oleh WHO sebenarnya penyemprotan disinfektan ke udara atau ke jalan itu tidak efektif karena penyebaran virus ini tidak melalui udara. Dan mungkin kita bisa mengetahui bahwa di jalan disemprot, maksudnya jalannya, mungkin kita berjalan di atas jalan tersebut kan menggunakan alas kaki, jadi tidak langsung menyentuh benda itu. Nah, mungkin di situ ya yang dikatakan bahwa penyemprotan disinfektan ke udara atau ke jalanan itu kurang efektif. Nah, apalagi kalau misalnya langsung disemprotkan ke tubuh manusia. Jadi kata WHO itu malah membahayakan. Selain iritasi, cairan disinfektan punya dampak jangka panjang bagi kesehatan tubuh. Nah, sekarang yang ingin saya tanyakan dan mungkin Bapak bisa menanggapi hal ini kan sudah berjalan ke beberapa kecamatan, bahkan hampir di seluruh Kabupaten Balangan ya kan Pak, terjadi penyemprotan itu. Apakah itu akan tetap dilaksanakan oleh BPBD atau diganti dengan cara lain seperti itu, atau yang di jalan dan di udara dihilangkan, lebih spesifik ke benda-benda yang langsung bisa dipegang oleh manusia itu sendiri? Ya silakan Pak Alip menanggapi ini. Pertanyaan cukup bagus. Kami BPBD sejak awal tidak menyemprotkan ke udara dan kepada orang. Kami sejak awal tidak melakukan itu BPBD maupun tapi mungkin ada yang lain berpendapat mungkin karena keinginan buat untuk tidak berkembang dan belum adanya informasi mengenai cairan disinfektan yang disemprotkan ke tubuh atau ke pakaian itu tidak efektif, itu belum nyampe karena itu kan beberapa minggu telah dilakukan di negara lain, baru ada informasi dari WHO dan larangan-larangan. Tapi kami dari BPBD sejak awal tidak melakukan itu. Yang kami semprotkan adalah ke benda-benda, tempat-tempat yang memang dikhawatirkan di sana karena kan dia sifatnya mengendap di menempel di benda-benda ya Pak ya. Yang basah dan agak gelap. Nah, disitulah yang kami lakukan. Jadi kami tidak sejak awal dan penyemprotan sampai ke kecamatan kami tetap lakukan, khususnya di daerah-daerah yang memang rawan karena adanya kunjungan masyarakat yang sering atau interaksi masyarakat kayak di pasar di lain-lain. Nah, tapi medianya yang kami sebut bukan orangnya. Jadi sejak awal kami tidak melakukan itu. Jadi mungkin koreksi dulu bahwa kami dari BPBD dan dari Dinas Kesehatan kami tidak melakukan itu. Jadi sekaligus klarifikasi nih ya Pak ya. Oke. Kami tidak melakukan itu sejak awal. Ya mungkin di daerah lain ada ya Pak ya, tapi mungkin di tempat kita ya. Kami BPBD Balangan, kemudian Dinas Kesehatan dan lain-lain tidak menyebutkan ke udara dan lain-lain. Mungkin ada yang lain karena pendapat lain, kami tidak melakukan itu tadi. Kami tetap tidak melakukan. Karena sudah mengetahui ya Pak ya bahwa tidak mengetahui. Kami mengkhawatirkan karena cairan itu kan racun yang berbahaya bagi kalau termasuk ke dalam tubuh kita kan itu kan berbahaya. Jadi kami tidak melakukan itu sebenarnya dan bahaya itu sebenarnya kami tidak tahu juga. Tapi memang kami khawatir sejak awal. Makanya kami tidak lakukan. Karena kan dari Dinas Kesehatan itu kami kan selalu bekerja sama dengan Dinas berkoordinasi ya Pak Engge. Dengan Dinas Kesehatan. Iya. Oke, baik Pak Alip, ternyata mungkin yang dirasakan oleh sebagian masyarakat itu sudah terjawab dari statement Pak Alip tadi tentang penyemprotan disinfektan yang berada di udara atau jalan. Nah, ternyata penggunaannya memang tepat, ya kan? Disemprotkan pada benda-benda yang ada kemungkinan menempel virus tersebut di situ. Dan biasanya benda-benda tersebut mungkin disentuh atau digunakan oleh masyarakat sekitar. Nah, pemirsa, sebelum kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, mari kita saksikan dulu bersama-sama jeda berikut ini.
pemirsa, masih bersama kami di sini dalam acara Batarbangan. Kali ini kita masih berbincang-bincang dengan Pak Alip mengenai COVID-19 atau COVID-19. Pak Alip, ada pertanyaan lagi nih dari kami gitu kan. Untuk aksi pencegahan penyebaran COVID-19 ini, berapa sih Pak anggaran yang sudah digelontorkan atau memang anggaran yang sudah disediakan oleh pemerintah daerah dalam upaya penanganan COVID-19 ini? Baik, untuk dana, itu dana BTT yang ada di APBD kita, itu dana ketersediaan dana kita itu sebenarnya 2 miliar. Ya. Tapi penggunaannya tidak harus semua, jadi kami menggunakan kepada hal-hal yang memang urgent. Misalnya untuk pembelian alat pelindung diri, kemudian masker dan terutama itu adalah untuk teman-teman yang ada di lini depan, khususnya petugas kesehatan, dokter dan puskesmas. Itu honorarium kawan-kawan di sana kami alokasikan lebih penting karena kan khususnya teman-teman di kesehatan itu memang lini terdepan untuk menangani COVID-19. Walaupun tidak terlalu besar, tapi penghargaan kita ada dari pemerintah Kabupaten Balangan. Jadi anggaran kita itu kisarannya sekitar 1,95 miliar yang kita inikan, dan dana itu akan ditambah lagi nanti ada pergeseran karena sesuai dengan instruksi Presiden dan kemudian ada peraturan Menteri Dalam Negeri bahwa anggaran-anggaran yang memang tidak relevan atau tidak urgent dilakukan untuk tahun di 2020 maka akan realokasi ke dana COVID-19. Jadi dana kita tuh akan terus berubah, dan ini sudah dibicarakan baik itu di tingkat pemerintah daerah melalui Ketua Gugus Tugas Pak Bupati, kemudian Wakil Ketua Gugus Tugas serta anggota serta Dewan. Jadi semua sudah di skema dilakukan. Jadi untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya urgent, maka itu yang kita lakukan dulu. Kemudian untuk dampak lainnya seperti sosial ekonomi itu pasti berdampak kepada masyarakat. Kita dari pemerintah daerah ada stok pangan khususnya di Bolok itu ada 100 ton beras untuk ketahanan pangan kita di Kabupaten Balangan bila terjadi bencana. Jadi itu rencana kita akan bagikan hampir 6.000 yang tidak mendapat bantuan tunai langsung dari pemerintah yang sekarang ditingkatkan menjadi 200.000 per bulan. Dan jadi di luar itu kalau itu 5.000 lebih ada untuk yang bantuan tunai langsung sekitar 5.000. Kemudian yang di luar itu ada sekitar 6.000 lebih itu tidak teralokasikan untuk bantuan tunai. Jadi yang 6.000 lebih itu nanti kita akan bagikan ke masyarakat. Jadi bantuannya berupa beras, sembako. Kemudian sembako nanti ada skema lain juga, ada semacam sembako murah. Kita ini kan ke masyarakat. Nanti skemanya nanti kita tim ekonomi yang bekerja nantinya di sana. Jadi akan dibagikan itu sekitar untuk Kabupaten Balangan hampir 11.000 lebih untuk penerima. Jadi kita alokasikan semua di kedaruratan. Jadi semuanya memang sudah sangat terencana ya Pak ya, dan selalu dikoordinasikan dengan tim begitu. Pemirsa, kita akan lanjut dengan pertanyaan berikutnya setelah jeda yang berikut.
masih tetap bersama kami dalam bincang-bincang seputar COVID-19. Ada pertanyaan berikutnya untuk Pak Alip lagi. Dari pemerintah pusat nih kan sudah ada kebijaksanaan Pak ya tentang PSBB, yaitu pembatasan sosial berskala besar. Nah, sebenarnya langkah apa sih yang sudah diambil atau yang akan diambil oleh pemerintah Balangan dalam menyikapi hal tersebut berkaitan dengan PSBB tersebut? Oke, baik. Untuk Kabupaten Balangan, kemarin juga ada instruksi Gubernur Kalimantan Selatan bahwa kita untuk Kalimantan Selatan akan mengikuti apa kebijakan-kebijakan dari pemerintah pusat. Karena kita tidak bisa berjalan sendiri-sendiri, karena patokannya adalah pemerintah pusat, kemudian provinsi, dan kita kabupaten. Dan untuk kita Kabupaten Balangan, kita telah akan kita lakukan mulai hari ini. Kita telah lakukan survei untuk daerah-daerah yang memang berbatasan dengan kabupaten lain seperti Hulu Sungai Tengah, perbatasan, kemudian di Hulu Sungai Utara juga, serta Tabalong. Jadi nanti akan di sana akan kita dirikan posko di 3 titik di tiap perbatasan, itu di Tabalong dengan Balangan, itu tepatnya di Sadahai. Di sana akan kita bentuk posko. Kemudian di perbatasan HSU sama Balangan itu di Desa Talukarya, Kecamatan Lampehong. Kemudian di titik ketiga itu di perbatasan antara HST dengan kita Balangan, tepatnya nanti di Desa Hamparaya, Kecamatan Batu Mandi. Nah, di sana nanti ada kita tempatkan petugas-petugas itu dari BPBD, kemudian dari Dinas Kesehatan, kemudian dari Perhubungan, TNI, Polri, dan Tagana, Dinas Sosial. Jadi di sana untuk pertama kita lakukan direncanakan mulai jam 6 pagi sampai jam 20.00 WITA. Di sana bukan membatasi, tapi kita akan melihat pergerakan orang, tapi di sana nanti akan diukur melalui alat ukur, ada alatnya, ukur. Kemudian kita catat nanti petugasnya nanti siapa aja yang masuk ke tempat kita, tapi diukur apabila nanti melebihi 37 ke atas, maka 38 sekitar 37 sampai 38 ke atas itu akan kita tahan, nanti kita akan langsung di pemeriksaan. Jadi teknisnya di stop dulu gitu ya Pak? Kita semua kendaraan baik roda 2, roda 4 akan kita stop di sana, kita periksa. Jadi bukan pembatasan tidak boleh masuk, tidak, karena kita kan jalan nasional gitu. Tetap kita lakukan, tapi untuk orang, tapi untuk angkutan lain seperti untuk bahan bangunan, sembako dan lain-lain itu tetap jalan. Tapi orangnya tetap kita periksa gitu. Kalau di perbatasan antara HST dengan Balangan yang melalui jalan Lok Batu itu Pak gimana? Itu begini, kita coba dulu, coba jalan-jalan poros dulu. Untuk jalan-jalan yang kecil kita nanti bertahap. Bertahap kita lakukan. Kan ada beberapa jalan kecil seperti di Lok Batu, kemudian untuk HSU dan Tabalong itu di Panaitan. Kemudian di kan banyak tuh ada banyak jalan gitu, tapi yang kita utama di poros-poros dulu, karena itu yang paling banyak lintasan-lintasan orang per orang gitu. Siapa tahu kan nanti di jalan utama itu dilakukan penjagaan ya kan, sedangkan mereka tahu jadi pengen tetap masuk ke wilayah Balangan, cari-cari jalan lainnya kan gitu tuh kan. Nah, kita tidak harus menahan orang, kita cuma melakukan pemeriksaan, meminimalisir, kita ukur, minimalisir saja, mengurangi orang yang tidak kita inginkan gitu. Siapa tahu itu meninggalkan sesuatu, membawa ya Pak ya, jadi karir kan orang-orang itu kita tidak tahu gitu. Oke, terima kasih untuk jawaban Bapak yang luar biasa. Sebelum kita lanjut ke pertanyaan berikutnya,
Kita saksikan jeda yang berikut ini. Pemirsa, masih bersama kami dalam bincang-bincang mengenai COVID-19 yang ada di Kabupaten Balangan. Masih bersama Pak Alif. Kali ini saya akan menanyakan tentang WFH, work from home, atau biasa disebut juga bekerja dari rumah gitu Pak ya. Nah, jadi daerah lain, kita tahu di daerah lain di Kalsel itu sudah menerapkan bekerja dari rumah untuk ASN-nya. Nah, bahkan ada yang sudah melaksanakan shift lah, istilahnya bergantian. Satu hari untuk kelompok ini, satu hari libur, masuk lagi untuk kelompok yang ini. Nah, untuk Kabupaten Balangan sendiri Pak, itu kira-kira akan dilaksanakan seperti itu juga atau masih dalam tahap rencana atau bagaimana Pak? Karena kita semua logisnya aja malah menanti-nanti saat seperti itu, karena kita kan ini agak sedikit-sedikit parno sebenarnya gitu kan. ASN masih kerja seolah-olah ASN itu kebal terhadap virus COVID-19 kan gitu. Nah, jadi gimana Pak untuk Balangan? Kita harus melihat historisnya dulu ya. Historisnya di Kabupaten Balangan. Kita tidak bisa menyamakan Kabupaten Balangan dengan kabupaten lain. Karena kita ketahui bersama bahwa untuk Kabupaten Balangan itu kan orang yang bekerja di Kabupaten Balangan itu tidak semua orang Balangan gitu. Ya, betul. Contohnya di rumah sakit. Rumah sakit itu ada kurang lebih 19 orang. Itu berasal dari Tabalong. Ya. Kalau harus kita keluarkan sementara penanganan yang langsung, depan, Pak, ya. Maka pelayanan kita terhadap masyarakat akan mandek gitu, paling tidak berkurang gitu. Sementara masyarakat kan harus kita layani. Nah, untuk adanya bekerja dari rumah, insya Allah nanti pada rapat kemarin kami dengan Ketua Gugus Tugas khususnya Pak Bupati bahwa kita akan melakukan itu khususnya untuk staf dan eselon 4. Oh ya. Untuk eselon 3 ke atas tetap bekerja. Nanti akan diatur di shift atau kayak apa ininya kita atur. Nanti ada dari kepegawaian mengatur ini shiftnya bagaimana, siapa dulu yang harus istirahat berapa hari atau tiap hari. Tapi pada intinya kita tidak bisa menyamakan dengan karena historisnya kan pegawai kita di Balangan tidak semua orang Balangan dan tidak semua berdomisili di Balangan. Jadi itu yang menjadi kendala untuk melakukan itu. Bukan berarti kita ujuk-ujuk bahwa kita kebal terhadap COVID-19, tapi kita harus mengutamakan pelayanan kepada masyarakat, itu yang pada intinya. Kemudian rencana itu nantinya pada intinya Ketua Gugus Tugas atau Pak Bupati itu adalah mengharapkan walaupun nantinya dilakukan bergantian, tapi HP tetap aktif. Karena suatu waktu dibutuhkan. Dibutuhkan. Karena kan kita ada penanganan depan, terkecuali kami ya, WWBD tetap on time gitu, walaupun Sabtu Minggu 7 kali 24 jam. 7 kali 24 jam kami tetap standby gitu, dan insya Allah kami akan berusaha untuk melayani masyarakat sebaik-baiknya gitu. Iya, luar biasa Pak ya. Luar biasa sekali sih sebenarnya. Maksudnya gini, di satu sisi masyarakat kita tuh ya bahasa ininya parno lah gitu, sudah sangat was-was sekali ya kan. Apalagi ditambah lagi dengan daerah lain yang sudah bekerja dari rumah gitu kan. Jadi membuat pemikiran mereka bahwa ini musuh nggak kelihatan gitu, ini musuh tidak kelihatan, dan siapa yang membawa juga kita tidak tahu begitu kan. Jadi
salah satu solusi bagi ASN mungkin pemikiran sebagian orang adalah yang memang bekerja dari rumah gitu. Cuman kan kita sebagai apa namanya di daerah pemerintahan itu kan berpikir ada efek positif dan negatifnya apabila kita bekerja dari rumah. Contoh yang seperti Bapak katakan tadi bahwa kita di Balangan merupakan pegawai-pegawai yang banyak dari pendatang kan gitu, dari kabupaten tetangga. Kalau misalnya bekerja dari rumah, terus tiba-tiba ada hal yang mendesak yang perlu segera ditangani, kan agak sulit ya Pak ya, jarak lagi melewati yang perbatasan tadi ya kan. Nah, oke. Berarti dari secara geografis kita ada pertimbangan itu. Oke, sebelum kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, mungkin, iya Pak. Mungkin ini kita perlu tegaskan bahwa yang penting itu kita jangan panik. Oh iya. Kalau kita panik, kita tidak bisa untuk berbuat apa, kerja apa gitu. Yang penting kita, khususnya ASN, kita tidak harus panik menghadapi masalah ini. Yang penting kan sesuai anjuran bahwa virus ini tidak langsung kecuali kan melalui droplet gitu kan. Jadi tidak harus mengenai persentuhan langsung kena, enggak. Tapi ada wahana atau sarana, yang membuat dia berada di tubuh kita. Jadi yang terpenting cuci tangan, bersih setiap kali beraktivitas. Kemudian jangan selalu menyentuh muka, wajah kita, mulut, hidung, mata. Itu yang terpenting. Yang penting bersih, itu aja. Tadi dia tidak nggak langsung serta-merta ya, ada orang loncat ke kita. Enggak. Jadi yang penting kita semua jangan panik. Kita hadapilah dengan tenang, sabar. Insya Allah kita bisa bekerja dengan baik gitu. Iya, amin. Oke, kalau panik kan nanti juga sistem imunnya melemah kan ya Pak ya? Yang penting kita jangan panik gitu. Iya, oke. Sebelum kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya, mari kita saksikan jeda berikut ini. Sampai sudah kita di penghujung acara pada hari ini. Sebelum berakhir, baiklah, kita kan sudah banyak penjelasan dari Bapak. Nah, mungkin sebelum kita berpisah ya Pak ya, ada saran-saran atau harapan-harapan Bapak kepada pemirsa dan masyarakat Balangan tentunya mengenai COVID-19 ini Pak. Silahkan. Baik, mungkin kami berharap kepada kita semua, khususnya gugus tugas, mari kita bersama-sama untuk bekerja. Tidak ada yang bisa kita lalui tanpa ada kerjasama tim. Jadi kita harus bersama-sama untuk melakukan pencegahan ini. Tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Jadi semua akan bisa berjalan dengan baik sesuai dengan tugas dan tupoksi masing-masing. Kita melaksanakan tugas kita dengan sebaik-baiknya, dan kemudian kepada masyarakat kami berharap patuhilah aturan-aturan yang telah dilakukan oleh pemerintah seperti social distancing, atau jangan melakukan berkumpul-kumpul atau mengumpul orang banyak. Itu akan berisiko untuk tertularnya COVID-19, atau juga physical distancing. Jadi orang per orang harus ada jarak minimal 1,8 sampai 2 meter antara orang per orang. Jadi itu perlu. Kemudian berperilaku hidup bersih, lakukan cuci tangan setiap melakukan aktivitas, jangan sering atau jangan melakukan menyentuh muka seperti mulut, hidung, dan mata apabila tangan kita belum dilakukan dibersihkan, cuci dengan sabun. Cukup dengan sabun, insya Allah kita akan terhindar dari COVID-19. Jadi itu kami berharap, mari kita bersama-sama bekerja sama
Yang penting jangan panik dan jangan diperdebatkan hal-hal yang tidak perlu. Itu mungkin itu yang harapan kami. Terima kasih. Ya, pemirsa, berakhir sudah bincang-bincang kita pada hari ini. Terima kasih kepada Bapak Alif yang telah berkenan berbincang dan memberikan informasi kepada kita semua. Semoga Pak, apa yang dilakukan oleh BPBD dan tim penanganan COVID-19 ini menjadi manfaat dan semoga tim selalu sehat. Amin. Serta selalu semangat. Amin. Ya kan Pak. Nah, saya Veptika Resne dan tim Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan undur diri dan sampai jumpa pada tayangan Batarbangan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.